Setelah beberapa jam kemudian, di dalam ruangan luas tadi, terlihat seorang gadis cantik bak Dewi yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Gaun itu terlihat mewah, elegan, dan anggun, dengan rok yang mengembang bagai gaun princess. Dan bagian belakang rok tergerai panjang menjuntai ke lantai hingga terseret jika melangkah. Desain corak pernak-pernik mutiara asli serta permata putih asli terhampar di sekitar rok dan bagian badan gaun itu. Juga tudung kerudung yang menjuntai panjang ke bawah dengan indah bertumpuk bersatu dengan rok gaun menambah kecantikan. Serta bertambahnya mahkota putih berukuran cukup besar berkilauan bertengger melingkar di kepala, menambah keanggunan gadis tersebut. Gadis yang sudah didandani secantik mungkin itu terlihat bagai seorang putri dari kayangan. Dia masih memejamkan mata belum tersadar dan terduduk di sofa yang menghadap ke cermin full body. Suara pintu geser terbuka menandakan ada yang memasuki ruangan. Sontak para pelayan dan perias yang ada di sana merundukkan badan memberi hormat atas kedatangan pasangan tersebut. Salam Tuan Arga dan Nona Romisa. Dengan penuh penghormatan sang pemimpin pelayan maju selangkah menghadap pasangan itu. Arga hanya melirik sekilas tak membalas sapaan tersebut. Berbeda dengan Romisa yang tersenyum ramah dan menganggukkan kepala. An-an? Terheran Romisa saat melihat gadis yang dipanggilnya tampak diam saja memejamkan mata. Apa yang terjadi padanya? Maaf Nona, sepertinya Nona muda masih dalam pengaruh obat bius. Jawab salah satu wanita berpakaian formal. Dibius? Kaget Romisa dengan mata melotot. Adikku ingin memberi kejutan, makanya hal ini terjadi pada adik ipar, kata Arga menengahi seraya merangkul pinggang sang istri. Oh, jadi maksudmu An-an enggak tahu soal acara ini? Yang dibalas senyuman serta anggukan tipis dari Arga, membuat Misa menghembuskan napas pelan kembali menatap gadis cantik di sofa sana. Pintu ruangan kembali bergeser terbuka yang kali ini seorang pria parubaya berpakaian rapih memasuki ruangan. Paman, celetuk Misa menyambut kedatangan pria tersebut. Pak Reno tersenyum mengangguk ramah dan hormat pada lelaki berkedudukan di sebelah Misa. Bolehkah saya menemani putri saya? Tanya Pak Reno yang tentunya diangguki oleh para pelayan serta para perias. Yang mengerti segera melangkah mundur dan keluar ruangan hingga hanya menyisakan 4 orang di sana. Misa, kita harus melihat si makhluk kecil. Peringatan Arga memberi usapan di bahu. Oh iya, tersadar Romisa soal putra kesayangannya yang harus dijemput di ruangan sebelah. Dia melirik ke arah lelaki yang sudah berdiri di dekat sofa Anissa. Paman, aku mau lihat putraku dulu. Iya dek, paman akan menemani An-an di sini. Lalu Misa dan Arga pun beranjak pergi setelah berpamitan pada sang mempelai wanita yang masih terlelap itu. Hingga dalam ruangan luas itu hanya menyisakan 2 orang. Beberapa menit kemudian, bulu mata lentik nan panjang itu perlahan bergerak pelan hingga terbuka sayu yang hal pertama dilihat Anissa adalah wajah sang ayah yang sangat dia rindukan. An-an, seru Pak Reno tersenyum haru dan senang. Papa? Sahutan Anissa lemah masih mengumpulkan kesadaran. Pak Reno menggenggam kedua tangan anak gadisnya itu dan mengecupnya penuh rindu dan kasih sayang. Papa sungguh sangat merindukanmu sayang. Syukurlah kamu baik-baik saja An. Papa? Akhirnya kesadaran Anissa mulai terkumpul. Dia melihat sekitar yang tampak asing lalu menatap sang ayah di hadapan. Ini di mana, Pak? Senyuman terulas di bibir Pak Reno seraya mengusap punggung tangan Anissa yang masih dipegangnya. Coba lihatlah dirimu ke cermin. Kamu akan tahu jawabannya. Kemudian dia beranjak berdiri menyingkir dari hadapan hingga Anissa sadar akan pantulan dirinya dari cermin besar di hadapannya. Ini, ucapan Anissa tercekat dalam tenggorokan. Seiring kedua mata dia melebar tak berkedip merasa pangling akan penampilan dirinya saat ini. Dia menggerakkan kepala dan tangan untuk memastikan kalau pantulan di depan itu benar milik dirinya. Kemudian Anissa melirik lelaki yang berdiri di samping sofa. Menilai penampilan Pak Reno dari atas sampai bawah membuat dia semakin bingung. Papa? Ini sebenarnya ada apa? Kenapa aku didandani seperti ini? Pak Reno tersenyum mengusap bahu anak gadisnya. An-an,
suamimu ingin mengadakan resepsi pernikahan secara publik untuk mengumumkanmu sebagai istrinya secara resmi. Mendengar itu seperkian detik Anissa dibuat terlongo dalam diam. Resepsi? Celetuk dia lemah. Yang lagi-lagi Pak Reno tersenyum menanggapinya. Iya An, hari ini adalah resepsi pernikahanmu dengan Tuan Muda Egi. Kedua mata Anissa mengerjap beberapa kali menatap lelaki yang tersenyum itu dengan tatapan bengong. Tidak, mana mungkin, ini pasti bohong. Dia terlihat linglung tak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Lalu Anissa kembali beralih menatap pantulan dirinya di cermin. Apakah orang di depan cermin ini adalah aku? Tanya Anissa bingung masih belum percaya. Yang seketika Pak Reno terkekeh pelan mengusap bahu Anissa lagi. Tentu saja itu adalah gambaran putriku. Cantik kan? Anissa menatap lelaki yang sebagai ayahnya lagi. Pak, ini mimpi kan? Segera Pak Reno menggelengkan kepala beberapa kali. Dia melirik arloji yang melekat di pergelangan tangan lalu kembali menatap gadis yang masih kebingungan itu. Sepertinya acara sudah dimulai. Baiklah, Papa akan bawa kamu ke tempat yang bisa membuatmu percaya kalau ini bukan mimpi. Tutur Pak Reno seraya mengulurkan tangan. Anissa menatap uluran itu sejenak. Dan walau ragu akhirnya dia menerima uluran hingga dirinya bangkit berdiri. Mari putriku, kata Pak Reno melekuk lengan. Dengan pelan Anissa menggaitkan tangannya ke lekukan lengan sang ayah. Kita mau kemana, Pak? Senyuman masih mengembang di bibir Pak Reno dengan sorot mata tersirat kebahagiaan dan haru. Papa harap kamu bahagia selalu, sayang. Putri kesayangan Papa. Anissa dibuat tertegun menatap wajah lelaki di sampingnya itu. Aku juga selalu mengharapkan kebahagiaan untukmu, Pa. Ayo, mereka pasti sudah menunggumu. Pak Reno mengusap tangan yang menggait di lengannya itu. Lalu mulai melangkah keluar ruangan dan Anissa yang walau masih menganggap semua ini mimpi belum menerima kenyataan ini, ikut mensejajari langkahnya. Begitu melangkah keluar ruangan, kedua pelayan langsung membantu untuk memegangi rok Anissa yang menjuntai di bagian belakang. Karena gaun itu meskipun telah dibantu oleh pelayan, tetap saja terlihat terseret di sepanjang jalan oleh karena begitu panjang dan mengembang indah bagai bulu merak. Di sepanjang jalan pandangan Anissa melirik sekitar yang dimana foto dirinya dengan si Egi. Entah bagaimana caranya bisa terpajang besar bagai foto iklan di setiap jalan yang dilewati. Bagaimana bisa aku bermimpi seperti ini? Sampai ada foto preweddingku dengan si Egi segala. Memangnya kapan ya aku prewedding? Langkah kaki kedua orang itu terhenti tepat di depan pintu kembar yang menjulang tinggi dan besar. Anissa mendongakkan kepala melihat pintu itu. Kenapa ada pintu sebesar ini? Serasa berada dalam negeri dongeng aja. Batinnya seiring detak jantungnya berpacu cepat. Sejenak Pak Reno melirik anak gadisnya lalu seperkian detik mendengar instruksi dari dalam yang mengatakan jika mempelai wanita dipersilahkan untuk memasuki aula. Pak Reno memberi usapan pelan di punggung tangan Anissa. Ayo An. Hah? Kita masuk, Pak? Tanya kebingungan Anissa yang dibalas manggutan. Sejenak Anissa menghela napas dalam-dalam. Baiklah, aku hanya perlu masukkan. Dengan langkah kaki sedikit ragu dia memberanikan diri melangkahkan kaki seiring pintu kembar itu terbuka perlahan. Saat pertama kali kakinya melangkah masuk ke dalam menginjak red carpet itu, dia langsung disambut oleh alunan musik yang indah dan kilasan cahaya. Sampai membuat Anissa terdiam membeku diam di tempat sejenak. Apa ini? An, peringatan Pak Reno karena Anissa hanya terdiam mematung. Anissa melirikkan mata ke samping. Pah, ini kenapa mimpinya belum berakhir? Pak Reno tersenyum. Jalan terus An, kamu akan tahu jika ini bukan mimpi. Kembali Anissa melihat sekitarnya. Benarkah ini bukan mimpi? Dia kembali melangkahkan kaki maju ke depan dengan langkah pelan. Matanya melirik sekitar yang begitu ramai oleh kilatan flash kamera menerpa ke arahnya. Juga taburan kelopak mawar merah terus bertabur menghujani langkah kakinya. Apakah ini nyata? Dia memilih menundukkan pandangan saat terasa begitu menyilaukan oleh flash kamera yang terus menghujani menjepret mengambil gambarnya.
Dan suara bisik-bisik penuh pujian dengan kata cantik dan lainnya terus terngiang menerpa indera pendengarnya. Begini rasanya aku jadi ratu dalam sekejap. Ya, meskipun ini hanya ilusi, batin Anissa masih belum percaya kalau ini kenyataan. Dia terus melangkah perlahan dengan didampingi Pak Reno. An, lihatlah ke depan. Pangeranmu telah menunggu di sana, bisik Pak Reno. Pangeran? Seketika Anissa mengangkat wajahnya menatap lurus ke depan. Yang ternyata benar terlihat pria tampan gagah menggunakan setelan tuxedo putih, tengah berdiri di pelaminan dan tersenyum hangat menatap penuh cinta ke arahnya. Egi, tercekat Anissa memegang roknya untuk mengangkat agar memudahkan melangkah. Anissa terus melangkah dengan pandangan terus tertuju ke arah lelaki tampan di sana, tanpa memperdulikan sekitar yang sudah riuh. Hingga akhirnya langkah dia terhenti tepat di hadapan si Egi yang hanya berjarak 2 langkah saja. Saya titipkan putri saya kepada Anda, Tuan Muda. Pak Reno menyerahkan seraya melepaskan gaetan tangan Anissa di lengannya, lalu menyingkir dari sana setelah mendapati anggukan mantap dari si Egi. Kenapa mimpi ini begitu terasa? Napas Anissa sedikit memburu dengan pandangan mata terus menatap lekat pada wajah Egi yang sama-sama tengah menatapnya juga. Sayang, kau sangat cantik sekali, ucap Egi tersenyum hangat. Alis Anissa sedikit terangkat. Egi, ini kamu? Tanya dia yang masih tidak percaya. Egi mengangguk mantap. Iya sayang, ada apa? Kau terlihat bingung, apa aku mengagetkanmu sayang? Dia menjawab dengan pandangan tidak lepas terus menatap lekat wajah cantik gadis di hadapannya. Anissa menggelengkan kepala beberapa kali dan melihat sekitarnya yang penuh dengan cahaya kamera dan orang-orang yang memandanginya. Aku berharap mimpi ini tidak berakhir, gumamnya pelan. Egi tersenyum menatap wajah cantik istrinya itu. Kemudian tanpa mengalihkan pandangan, dia mengambil sebuah cincin bermatakan berlian ungu dari kotak yang disodorkan oleh Asila. Kemudian tangan Egi terulur meraih jemari tangan Anissa. Anissa dibuat terhenyak saat tangan itu menyentuh kulitnya. Egi, kamu? Dengan gerakan perlahan Egi membungkuk menekuk sebelah lututnya. Dia berlutut lalu wajah dia terangkat mendongak menatap wajah Anissa. Anissa masih menatap terpaku tidak percaya. Egi memasang wajah serius dengan sorot mata hangat penuh cinta. Anissa Saadia, istriku, maukah kau hidup menua denganku dan anak-anak kita nanti, sampai akhir hayat memisahkan kita? Sontak Anissa terlongok kaget menatap tak berkedip. Egi? Lalu tanpa sadar dengan perlahan dia menggerakkan kepala untuk mengangguk pelan. Egi tersenyum penuh bahagia sembari menyematkan cincin berlian itu ke jemari manis gadis tersebut, kemudian mengecup lembut punggung tangan Anissa. Anissa tersenyum haru seiring kedua matanya berkaca-kaca. Suara riuh tepuk tangan sorakan dari para tamu undangan dan kilasan kamera menghujani dari berbagai media massa membuat suasana semakin menjadi penuh perasaan haru bahagia. Anissa tersadar dari keterpakuannya, dia melihat sekitar. Aku masih bingung, benarkah ini nyata atau hanya ilusiku saja? Egi berdiri dari posisinya dengan tangan terus menggenggam jemari Anissa membantu naik ke panggung pelaminan. Dibantu oleh pendamping pengantin untuk mengangkat rok Anissa agar tidak terjerat saat melangkah. Kini keduanya telah berdiri di atas panggung pelaminan, menghadap ke arah para tamu undangan dan media stasiun TV yang tengah meliput siaran langsung. Anissa menyembunyikan wajahnya yang sangat merah. Dia memilih menundukkan pandangan, tidak berani menatap ke depan menunjukkan matanya yang sudah memerah berkaca-kaca. Egi, suara dia tercekat dalam tenggorokan. Egi menoleh ke sampingnya. Ada apa sayang? Anissa mengangkat kepala menatap wajah tampan yang sebagai suaminya itu. Apakah ini nyata? Mendengar pertanyaan tersebut, Egi dibuat tertegun sejenak. Perlahan tangan dia terulur menyentuh pipi Anissa. Sayang, apakah kau dari tadi berpikir jika ini bukan nyata? Yang dibalas anggukan pelan dari Anissa. Sadarkanlah aku Egi, jika ini bukan mimpi. Egi tersenyum hangat dan mencubit pelan pipi gembil kemerahan itu. Anissa mengusap pipi yang terasa panas. Kenapa rasanya sakit? Jadi benar ini bukan mimpi? Tentu saja sayang.
Kemudian Egi menunduk mendekatkan wajah ke sisi kepala Anissa. "Jangan menggodaku terus sayang, jika tidak ingin aku menagih madu di sini." Wajah Anissa dibuat merah merona seiring menundukkan pandangan menyembunyikan wajahnya yang merona parah. Dasar mesum." Egi terkekeh menaruh tangan Anissa agar melingkar di lengannya. "Mari kita selesaikan para pengganggu dulu, agar aku bisa cepat membawamu ke kamar." Wajah Anissa semakin merah merona bagai tomat, seiring jantungnya berdebar keras. "Kak, kamu benar-benar mesum."